Selamat datang di channel GNet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita belajar luas segitiga. Nah, pada pelajaran kali ini, saya minta adik-adik semua memperhatikan ya, karena ini bukan hanya sekedar mengetahui luas segitiga gampang, bukan seperti itu. Tapi ini saya mau meletakkan dasar untuk nanti hal-hal yang lebih kompleks adik-adik bisa mengerjakan ya. Oke, baik, kita mulai. Tapi sebelumnya, buat adik-adik yang baru pertama kali ke channel GNet ini, agar Anda subscribe dan buat semuanya share, like, komen video ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, pertama sekali sebenarnya luas itu apa sih? Luas itu kalau kita lihat di sini persegi 4 ya. Persegi panjang ini ada alasnya, ada tingginya, atau ada panjangnya dan ini lebarnya ya. Yang jelas seperti inilah ini definisinya ya. Kalau ini A dan ini T ya, maka luasnya adalah A kali T ya. Nah, sebenarnya luas segitiga ini setengah dari ini ya. Jadi luas segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang ya. Nah, ini dengan mudahnya kita melihat luasnya sama dengan ya setengah A kali T gitu. Nah, tapi bagaimana sih menghitung sesungguhnya gitu ya. Coba kita perhatikan ke sini adik ya. Ini ada segitiga ya. Segitiga yang alasnya ini A dan tingginya ini T ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan segitiga ini terdiri dari persegi panjang ini persegi panjang yang sangat kecil ya ininya ya lebarnya. Nah, kalau kita di sini ya saya perhatikan nih, ini lebarnya dx jika dx ini sangat kecil ya, jika dx ini sangat kecil maka sebenarnya tinggi sebelah kiri dengan tinggi sebelah kanan adalah sama, bisa dianggap sama ya. Nah, kalau jarak dari sini x dan lebarnya ini dx, maka tingginya ini ya akan sangat berbeda dengan kalau jarak ini x ya, tingginya di sini. Kalau x-nya yang hijau tingginya nih. Jadi tinggi itu akan berbeda ya. Menyesuaikan ke rumusnya ini ya. Oke. Jadi yang sebelah kiri TL left ya, yang sebelah kanan T right ya ini. Nah, ini kalau dia dx-nya kecil, dia TL sama dengan TR ya. Sama dengan T lah gitu. Sedangkan T-nya sendiri adalah ini nih ya. T-nya sendiri ya. T ini dibagi X itu sama dengan T besar dibagi A. Ya. Kalau misalnya nih gampangnya nih ini alfa di sini, maka tangen alfa adalah T per X. Nah, tangen alfa juga T per A. Nah, ini ya. Jadi rumusnya ini nih. Sehingga T sama dengan T per A kali X ya. T besar per A kali X ya. Itu T-nya. Nah, kalau dari sini nih, kalau misalnya tingginya ini T, ini dx lebarnya, maka luasnya kita sebut ini dl ya. Nah, dl sama dengan T kali dx. Ya, tinggi kali lebarnya. Sementara T-nya adalah T besar per A besar kali X dx. Ya, sehingga bisa dibilang luas sama dengan integral dari dl. Jadi, kalau misalnya kita jumlah ini semua, ya, jumlah semua sampai habis nih ya, itu menjadi luas ya, itu total luas ya. Jadi integral dari dl mulai dari 0 sampai dengan A. Ya, sampai sini ya. X sama dengan 0 sampai X sama dengan A. Nah, dl-nya sendiri tadi nih. Ya, T per A X dx. Ya. Lalu kalau ini di hasilnya adalah T per 2 A X kuadrat tambah C. Mulai dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan A. Hasilnya ini adalah ya 2 sama dengan setengah AT. Itulah datangnya rumus 2 sama dengan setengah AT. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada lingkaran nih. Sebenarnya saya mau, kenapa ini masih tetap segitiga tapi ini lingkaran? Ya, nanti adik-adik perhatikan di sini ya. Dari mana sih datangnya luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita perhatikan nih lingkaran nih, kalau kita bikin nih ya lingkaran-lingkaran ini kalau kita kupas nih, nah lingkaran-lingkaran ini kan sebenarnya bisa dibilang mulai dari R di sini, lalu ada tebalnya, lalu R yang pink, lalu R yang hijau, lalu yang abu-abu gitu ya, sampai ke belakang. Nah, seandainya R-nya di sini,
dan tebalnya dr, ya. Kita tahu keliling lingkaran itu 2πr ya. Jadi luasnya ini sebenarnya, luasnya ini, yang R ini ya, adalah 2πr dr. Ya. Nah, luas ini kita sebut dl ya, karena dia elemen dari semua. Ya. Ini kita sebut dr. Nah, R di sini berbeda dengan R yang di sini toh. Sehingga di sini kelilingnya 2πr yang di ping gitu ya, kali dr. Nah, sehingga kalau bisa dibilang di sini nih, kalau kita bawa ini ke sini nih, panjangnya kan 2πr. Ya, panjang ini kan 2πr ya. Kalau ini kita bentangkan, kita tegakkan 2πr. Sedangkan lebarnya adalah dr. Ya. Sehingga luasnya adalah kita sebut dl ya. Karena elemen yang kecil ini nih, nanti kalau semua nanti kita sebut L ya. Jadi luas sama dengan dl sama dengan 2πr dr. Sehingga ini nih bisa dibilang nih luas yang ini nih 2πr dr, luas yang ini 2πr dr, 2πr-nya R yang ini ya, R yang ini nih. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi luas totalnya sama dengan L sama dengan integral dari dl ya, dari 0 sampai dengan n. Jadi sampai semuanya ya. Ya. Atau bisa dibilang integral dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar ya, 2πr dr. Nah, kalau ini nih hasilnya ini adalah ya πr kuadrat ya, πr kuadrat tambah C dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R ya, jadi 2πr kuadrat. Nah, begitulah datangnya rumus ini. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini, ini lingkaran nih. Tadi ya, kalau ini saya kupas nih, saya kupas, lalu saya taruh di sini nih. Lalu kupasan ini saya taruh di sini, semua nih. Nah, mulai dari 0, R-nya sama dengan 0, mulai dari sini, sampai R-nya sama dengan R. Saya bentangkan ke sini nih R. Ya, sebenarnya dia bentuknya segitiga. Ya, ternyata dia berbentuk segitiga. Maka nggak heran tadi kalau misalnya segitiga ini, di mana panjang yang ini adalah 2πr besar. Nah, artinya kalau di R yang di sini nih, berarti panjangnya atau tingginya ini adalah 2πr ya. Nah, jarak ini ke sini R ya. Lalu jarak ini ke sini R besar ya. Lalu tebalnya dr. Ya. Nah, kalau seperti ini kan, jadi dl, luas yang ini nih, 2πr dr. Ya, ini tingginya kali tebalnya. Nah, kalau ini kita total luasnya adalah integral dl sama dengan integral 2πr dr. Ya, jadi sama nanti hasilnya akan keluar seperti yang tadi ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.